Sidang keberatan nasabah PT Asuransi Jiwa Adi Sarana Wana Arta atau Wana Arta yang tergabung dalam Swana Arta kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis 17 Mei 2021. Menghadirkan saksi kunci yakni saksi ahli pidana Heru Susatyo, Asosiat Profesor Bidang Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dalam keterangannya di sidang keberatan tersebut, Heru menyampaikan bahwa proses penegakan hukum dengan cara melanggar hukum merupakan tindakan yang tidak benar dan serampangan. Heru menegaskan, para pemegang polis dalam keberatan ini merupakan pihak ketiga yang beritikan baik. Pemegang polis, kata Heru, bukanlah pelaku kejahatan, tidak terlibat di dalam tindakan pidana korupsi, tidak mengetahui dan mendapatkan pemberitahuan terlebih dahulu akan adanya proses penyitaan dan perampasan. Ya, terima kasih. Hari ini tanggal 17 Juni 2021 di PN Jakarta Pusat, saya telah memberikan keterangan ahli terkait dengan keberatan diajukan oleh nasabah Wana Arta ya, dan itu dalam kelompok Swana Arta ya. Intinya keberatan ini adalah memberikan kesaksian ahli bahwa para nasabah itu adalah korban dari satu tindak pidana tipikor yang sudah putus tingkat pertama dan dilakukan oleh orang lain, oleh pihak lain. Ya, tapi mereka terdampak atau terbawa-bawa sehingga harta mereka yang dititipkan pada pada asuransi Wana Arta kemudian disita, SID-nya disita, punya Wana Arta. Di situ ada sejumlah milik dari nasabah asuransi yang cukup banyak, dan itu tidak bisa dicairkan karena kemudian gagal bayar, nggak mendapatkan manfaatnya, tidak didapatkan juga pokoknya pun tidak dapat, sehingga ini bentuk penderitaan yang luar biasa dan sangat konkret, kezaliman yang sangat konkret. Nah, kami memberikan keterangan sesuai dengan bidang kami di bidang viktimologi, di bidang hak asasi manusia dan juga pidana, bahwa ini suatu bentuk viktimisasi dilakukan yang menimbulkan korban, sudah jelas viktimisasi. Dan korban langsungnya adalah ya mereka ini. Negara mungkin mengalami kerugian, namun negara kan bukan nature person, bukan individual. Negara itu entitas yang sangat besar. Dan sementara individu ini sudah terasa langsung dampaknya bagi kehidupan mereka. Jadi ini harus diakomodasi oleh pihak pengadilan. Yang kedua adalah juga pengadilan atau hakim harus menemukan hukum, karena ada wilayah yang memang masih kosong ya. Kekosongan hukum terkait dengan bagaimana mengakomodasi hak-hak korban para nasabah itu diakomodasi. Jadi hakim harus bisa membuat terobosan hukum atau judicial activism, yang tugas dari hakim. Karena ada kekosongan hukum, maka hakim membuat terobosan hukum untuk bisa juga mengembalikan hak korban, hak asetnya harus bisa dikembalikan. Dan pihak kejaksaan selaku jaksa pencari negara juga harus tidak serampangan, tidak sembarangan menyita semua. Ya, hanya yang terkait dengan korupsi saja yang disita. Kalau itu pun kalau bisa dibuktikan. Nah, kalau terbuktikan dalam kasus ini kan ya pihak Wana Arta ini tidak menjadi tersangka, tidak menjadi terdakwa, tidak menjadi terpidana, tapi akibat suatu tindakan yang diduga dilakukan oleh pihak lain ya. Jadi gimana bisa SID-nya disita atau dirampas, sedangkan dia pun tidak jadi tersangka, tidak jadi terdakwa ataupun terpidana. Di situ ada sejumlah besar harta milik nasabah yang diberikan kepada Wana Arta. Jadi saya kira pengadilan tidak boleh gegabah, kejaksaan pun tidak boleh serampangan ya. Kita menghormati hak kejaksaan untuk menegakkan hukum, menegakkan hukum untuk para pelaku tipikor, untuk juga mengembalikan aset negara, namun jangan dengan cara yang melanggar hukum. Jangan menggunakan pelanggaran hukum untuk menegakkan hukum. Istilahnya law enforcement must not be enforced through law violation or law legal disobedience. Yang melakukan penegakan hukum melalui cara-cara yang melanggar hukum. Sebagaimana diketahui, dana pemegang polis Wana Arta saat ini turut disita dalam kasus Jiwasraya dengan terdakwa Beni Cokro Saputro dan Heru Hidayat, dikarenakan disinyalir dana tersebut merupakan milik Beni Cokro Saputro. Namun juga diketahui Wana Arta sebagai lembaga keuangan asuransi yang dipercaya dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK hingga saat ini tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Jadi kami berharap melalui persidangan ini akan terbuka masuk ke dalam hati dan pikiran para pembuat undang-undang untuk mencantumkan perihal tentang korban
agar ada perhatian kepada para korban kejahatan maupun korban yang tidak tersangkut kejahatan, pihak ketiga terutama. Karena ini yang terjadi di Indonesia saat ini, di mana ada orang-orang yang tidak bersalah, tidak terlihat, tidak tahu apapun yang terjadi, mendapatkan musibah berupa perampasan dan sitaan oleh pihak kejaksaan. Ini terbukti dalam persidangan ini, ada 46 korban perampasan oleh kejaksaan melalui proses pemblokiran dan kemudian penyitaan dan akhirnya perampasan berdasarkan keputusan perkara pengadilan yang tidak terkait dengan perusahaannya asuransi ini. Perusahaan asuransi dari nasabah yang menjadi korban adalah Wana Arta, sedangkan yang merampas adalah kejaksaan dalam perkara Jiwasraya. Jadi sama sekali tidak ada hubungan, namun entah mengapa kejaksaan telah merampas aset yang berjumlah 2,9 triliun milik nasabah pemegang polis asuransi Wana. Harapan kami, pasti kami meminta uang kami kembali, oleh karena ini merupakan tabungan masa tua kami bersama keluarga dari hasil kerja yang cukup lama, selama 40 tahun. Itu yang kami harapkan, benar-benar ada keadilan dalam persidangan pada hari ini. Harapan saya seperti nasabah-nasabah yang lain juga, yang pasti ingin dana kami ini kembali, karena ini hasil jerih payah kami, hasil kerja keras kami selama bertahun-tahun. Kita tabung untuk anak-anak, untuk masa tua kami juga. Dan kami juga mohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk mempertimbangkan keadaan kami saat ini, karena kami sangat betul-betul membutuhkan dana tersebut. Ya, terima kasih Mas Elhan sudah menemui saya di sini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saya mewakili nasabah Wana Arta dalam kelompok Swana Arta. Ya, mayoritas kami adalah dari Malang, 80%, 20%-nya dari Jakarta, dan banyak dari kami adalah orang-orang tua. Usia pensiun yang sudah cukup lama bekerja dan menabung dan menyimpan uangnya untuk masa depan. Ketika hari tua tidak menyulitkan kepada anak-anak kami, kepada cucu kami ya. Jadi kami juga ingin membiayai kehidupan kami sebenarnya dari hasil uang yang sudah kami tabung di dalam perusahaan asuransi Wana Arta yang dapat kami terima setiap bulan sebenarnya. Jadi harapan kami kepada Yang Mulia Majelis Hakim dan Ketua Majelis Perkara 032 ya, keberatan, kami berharap bila diizinkan untuk kami mendapat kembali dana kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas semua ini, bahwa dana kami telah kembali kepada kami. Terima kasih untuk wawancara pada siang hari ini, dan kami harapkan juga kepada seluruh lembaga negara, lembaga tinggi negara, lembaga kepresidenan, lembaga kementerian yang terkait juga dalam hal ini, kami berharap bahwa peristiwa ini tidak perlu terulang kembali. Cukup pada sekarang ini dan semuanya bisa dikoreksi dengan baik, bahwa hal-hal yang perlu dikoreksi dan dikembalikan untuk yang berhak kepada nasabah sebagai korban pihak ketiga yang beritikat baik dan tidak terkait dengan perkara pokok dari perkara di tempat yang lain, yaitu peristiwa hukum tipikor di perusahaan BUMN Jiwasraya. Terima kasih. Kami berharap kiranya para pengambil kebijakan termasuk legislatif untuk memasukkan unsur-unsur korban dalam pembuatan undang-undang perlindungan korban, sehingga bukan hanya para pelaku, bukan hanya para kepentingan negara, tapi juga kepentingan rakyat yang menjadi korban. Dan kepada majelis hakim yang melakukan persidangan, kami juga bermohon dalam perkara apapun, mohon agar memperhatikan aspek para korban yang paling menderita dalam hal ini, namun seringkali hak-haknya tidak diberikan oleh pengadilan.
oleh karena lebih terpusat pada proses pidana terhadap pelaku. Oleh karena itu kami berharap kiranya persidangan perkara 32 ini menjadi suatu pembelajaran bagi kita semua. Korban-korban daripada peraturan perundang-undangan hukum, terutama peristiwa perampasan harta nasabah pemegang polis asuransi Wana Arta yang berjumlah khususnya dalam perkara ini 46 orang. Terima kasih kami sampaikan.